Hey ho Sobat Factors, kembali lagi di channel Fakta Fiktif. Hidup yang tertata dan kesuksesan adalah dua buah hal yang sangat dicita-citakan oleh setiap orang di seluruh dunia. Setiap orang berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan dan hari-hari yang tertata rapih yang mereka harapkan bisa terjadi secepat mungkin. Orang-orang akan berusaha semaksimal mungkin menata hari-hari mereka di masa muda agar bisa menuai kesuksesan di hari senja. Namun kadangkala, orang-orang yang sudah bekerja keras untuk mencapai kesuksesan tidak menyadari kalau ada beberapa hal yang sebenarnya bisa saja menghambat atau malah mempercepat kesuksesan dan membuat hari kamu lebih tertata jika mau melakukannya. Fakta Fiktif mencoba mengulas mengenai 5 hal yang harus kamu lakukan agar hari-harimu lebih tertata dan mempercepat kesuksesanmu. Just enjoy watching. Just let's do this, shall we? Yang pertama adalah time schedule. Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa orang sukses biasanya akan tidur lebih larut malam, namun bangun lebih pagi. Kita tidak sedang membahas mengenai kesehatan, namun tidur lebih malam mempunyai arti bekerja keras untuk mencapai sebuah hal yang kamu inginkan, dan bangun lebih pagi berarti kamu siap untuk memperbarui semangat dan persiapan untuk menuju hari esok yang kamu dambakan sebagai waktu kesuksesanmu. Banyak orang di luar sana yang gagal memanage waktu mereka dengan alasan kesibukan yang terlalu padat ataupun waktu yang terlalu sempit. Sebenarnya, dua hal ini tidak bisa 100% benar. Karena jika kamu memiliki aktivitas padat dalam satu waktu, kamu bisa gunakan skala prioritas. Kamu bisa atur mana aktivitas yang harus kamu kerjakan hari ini juga, dan mana aktivitas yang bisa kamu kesampingkan untuk esok hari. Jadi waktumu tidak akan terbuang sia-sia hanya untuk memikirkan aktivitas yang harus kamu kerjakan. Atau kamu tidak perlu mulai semuanya, yang justru nanti hanya akan mengurangi efisiensi dari waktu harianmu. Mulai sekarang, belajarlah membuat daily schedule dari kamu bangun hingga pergi untuk tidur. Catat dan tulis aktivitas beserta estimasi waktu yang digunakan untuk kamu melakukannya. Jika ada aktivitas yang terlalu padat, silakan gunakan skala prioritas. Setelah itu, kamu bisa mencetak daily schedule-mu dan meletakkannya di tempat-tempat yang selalu kamu bawa, seperti di layar HP-mu, laptop, monitor, dompet, mobil, dan sebagainya. Cobalah kerjakan apa yang kamu tulis sesuai dengan estimasi waktu. Jika lebih cepat dari waktu yang kamu tulis, itu lebih baik, asal kualitas aktivitasmu tidak menurun. Karena semakin cepat kamu mengerjakannya, maka kamu akan memiliki waktu tidur yang lebih lama, atau kamu bisa mengerjakan schedule harian untuk besok di waktu yang masih tersisa itu, sebelum kamu pergi ke tempat tidurmu. Karena ingat, orang sukses selalu punya rancangan apa yang ingin ia kerjakan secara terstruktur. Yang kedua adalah merapikan tempat tidur. Jika tadi kamu sudah mulai membuat rancangan aktivitas dalam satu hari, maka jangan lewatkan untuk menulis merapikan kamar tidur di schedule harian milikmu. Merapikan kamar tidur mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya ini mempunyai dampak yang besar terhadap mentalmu. Karena menurut beberapa ahli, merapikan tempat tidur di pagi hari itu sama seperti menyiapkan diri kita untuk sukses. Merapikan tempat tidur membuat kamu merasa telah mencapai setidaknya satu hal di hari itu. Karena merasakan kesuksesan kecil tersebut, kamu jadi termotivasi untuk mencapai kesuksesan-kesuksesan lainnya di hari itu. Selain itu, dengan tempat tidur yang rapi, kamu akan menjadi lebih semangat dalam berproses untuk menata hal-hal yang kamu jumpai dalam keseharianmu, sebab termotivasi dengan sebuah hal kecil, yaitu tempat tidur yang tertata rapi.
Kamar tidur menggambarkan kepribadian penghuninya, karena kamar tidur merupakan sebuah ruang pribadi yang banyak dikaitkan dengan hidup. Maka dari itu, kamar menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kepribadian seseorang, sama seperti ruang lain, seperti ruang kerja dan rumah. Ruang kerja yang rapi akan membuat pikiran kita menjadi rapi juga. Orang yang rumahnya berantakan diketahui cenderung memiliki fungsi eksekutif yang lebih rendah, serta memiliki masalah kontrol emosi, stres, dan kesehatan mental. Nah, mulai sekarang, lakukan hal-hal kecil dan sederhana yang nantinya akan memupuk kesuksesan yang akan kamu tuai di kemudian hari, seperti merapikan tempat tidur. Yang ketiga adalah jangan segan gunakan 3 kata ajaib. Kata ajaib yang dimaksud adalah maaf, tolong, dan terima kasih. 3 kata ajaib ini terdengar sepele, namun seringkali dilupakan oleh orang-orang. Padahal, orang yang terbiasa menggunakan 3 kata ini cenderung akan memiliki kepribadian yang lebih baik dan rendah hati yang sangat diperlukan untuk menggapai kesuksesan di kemudian hari. Orang-orang biasanya lebih mengedepankan ego mereka sendiri dan gengsi untuk mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Padahal 3 kata ini adalah pusaka untuk menjadi pribadi yang baik. Mulai sekarang, ucapkanlah kata tolong jika kamu ingin sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kamu lakukan saat itu dan orang lain bisa. Lalu kamu ingin agar orang lain melakukannya untukmu, maka ucapkanlah kata tolong. Jika suatu saat kamu jadi pimpinan perusahaan, tetap jangan lupa untuk mengucapkan kata tolong. Meskipun memerintah bawahan adalah tugasmu, namun imbuhkan kata tolong agar bawahanmu mengetahui dan merasa kalau mereka dihargai oleh atasannya. Lalu ucapkanlah kata terima kasih ketika kamu mendapatkan sebuah hal dari orang lain, baik itu dalam bentuk jasa maupun barang. Terima kasih menunjukkan bahwa kamu memang sangat serius untuk sebuah hal, sehingga orang lain akan menghargai keinginanmu dan lebih semangat untuk mengulangi hal positif yang sama. Jadi jangan ragu lagi untuk mengatakan terima kasih ya. Dan yang terakhir adalah maaf. Ini kata yang paling sulit dari semuanya, sebab untuk mewujudkannya haruslah bertarung terlebih dahulu dengan rasa gengsi, malu, dan ego yang sangat tinggi pada diri kita. Ucapkanlah maaf ketika kamu salah atau bahkan ketika kamu tidak salah, karena sejatinya maaf tidak menandakan mana yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Namun mengucapkan maaf mencerminkan siapa yang mau berlapang dada terlebih dahulu. Selanjutnya adalah jauhi toxic environment. Lingkungan yang negatif membuat perkembangan dirimu menjadi terganggu dan terhalang akibat peniruan terhadap sebuah hal yang dilakukan oleh lingkunganmu tanpa disadari. Jauhi lingkungan-lingkungan yang membuatmu terhalang naik. Biasanya, kamu baru akan menyadari hal ini kalau kamu tengah berada di lingkungan yang buruk ketika kamu gagal untuk naik. Jauhi lingkungan yang berusaha mengendalikanmu menjadi boneka yang diremote oleh orang lain. Lingkunganmu selalu menuntut melakukan hal yang mereka mau, sementara dirimu sendiri tidak selamanya nyaman dan kadang terganggu oleh itu. Jauhi lingkungan yang membuatmu merasa kecil. Lingkungan seperti ini biasanya akan menganggap kamu sebagai seseorang yang hanya akan menjadi pengikut dan tidak dianggap mampu untuk melakukan hal-hal lain yang lebih besar. Dan lingkungan semacam ini akan sangat mengganggu prosesmu. Selanjutnya, jauhi lingkungan yang selalu kontra denganmu. Jika kamu ingin mendirikan sebuah bisnis, maka jangan sekali-kali kamu masuk dalam lingkungan orang yang malas bangun. Kamu tidak akan pernah sampai. Kritik dan saran dari lingkungan memang sangat perlu dan sangat penting. Namun, kamu bisa membedakan kok mana kritik yang membangun dan mana kritik yang menjatuhkanmu. Kenali baik-baik, karena tumbuh yang pertama berasal dari lingkungan.
dan lingkungan akan memberikan kesan terhadap sikap dan kepribadianmu. Mulai sekarang, pilihlah lingkungan yang positif dan jauhi lingkungan yang penuh dengan toksik di dalamnya. Dan yang terakhir adalah stop membuang waktu. Mulai sekarang manfaatkan waktu yang lebih efisien lagi dan berhenti menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna bagi masa depanmu. Mulai sekarang, berhentilah menunjukkan pada orang di sekitar bahwa kamu adalah jagoan. Kamu bisa berhenti melakukannya karena hal ini hanya akan menyita tenaga dan waktumu saja. Ingat, kamu tidak perlu mengatakan kalau kamu adalah orang pintar kepada orang lain. Jika kamu memang pintar, orang lain akan menyadarinya tanpa perlu kamu ceritakan. Selanjutnya, berhenti untuk merasa penting dan menuntut untuk selalu dihargai. Buang jauh-jauh hal ini, sebab kamu tidak akan selamanya didengarkan dan disetujui. Kadangkala akan ada jawaban yang lebih bagus dan ide yang lebih baik dari yang kamu utarakan, sehingga kamu dikesampingkan, dan hal ini tidaklah salah. Jika kamu terus merasa penting dan selalu menuntut untuk dihargai, maka kamu hanya akan menemukan kekecewaan apabila ternyata semua tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dan yang terakhir, berhentilah untuk berusaha menjadi yang terbaik untuk orang lain. Ingat, jadilah versi terbaik dirimu sendiri. Seburuk apapun kamu, di mata orang yang tulus menyayangimu, kamu akan tetap terlihat baik. Namun, sebaik apapun kamu, di mata orang yang membenci, kamu hanyalah sosok buruk yang pantas dilempari kebencian. Kamu terbatas. Kamu tidak akan bisa menyenangkan semua orang yang sudah terlahir memiliki dua watak, yaitu membenci atau menyukai. Ingat, tetap jadi dirimu sendiri. Itu tadi adalah 5 hal yang harus kamu lakukan untuk mempercepat kesuksesanmu. Semoga tayangan tadi bermanfaat dan bisa menghibur Sobat Factor semua di rumah ya, serta menambah informasi dan ilmu pengetahuan serta wawasan kita semua. Stay tuned on our channel and see you on the next video. Dukung terus channel Fakta Fiktif agar bisa berkembang dan bisa selalu menyajikan informasi yang unik serta menarik untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan Sobat Factor semua di rumah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kami ya guys. Just enjoy watching!